Terima kasih, Bu Ririn. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' wa ni'ma ajrul 'amilin. Wa taral malaikata haffina min hawlil 'arsyi yusabbihuna bihamdi rabbihim وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون صدق الله العظيم أما بعد Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Ki Haji Soekardi yang saya muliakan, para Ustadz, Ustadzah, khususnya Ustadz Abdullah Wahid yang selalu setia bergabung dalam kajian kita, dan Bapak Ibu, para jamaah semuanya saja, tanpa terkecuali yang saya muliakan. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyak nikmat rahmat taufik hidayah inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillahirabbil alamin saya dengan panjenengan selalu bisa berusaha untuk senantiasa melakukan taqarrub ilallah, melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah dan amaliyah yang kita lakukan. Khususnya pagi hari ini adalah kita taqarrub ilallah melalui majelis ta'lim yang kita cintai, yaitu kajian online Asy-Syifa. Mudah-mudahan aktivitas kita mulai dari subuh ini sampai besok ketemu subuh lagi, dan begitu seterusnya, mudah-mudahan selalu dalam ridho dan barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas petunjuk, bimbingan, pengarahan dan pendidikan beliaulah, sehingga kita bisa mengelola dan memanage hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Tentu kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia, yang kita dasari ikhlas semata-mata karena Allah ini, para jamaah, kita berharap nanti di akhirat Allah menurunkan rahmat kepada kita sekalian, yang kemudian dengan rahmat itulah mudah-mudahan kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal. Bapak Ibu para jamaah, penjelasan beberapa tugas yang wajib atas seorang hamba pada harta bendanya. Bapak Ibu rahimakumullah, berkali-kali sudah kita sampaikan bahwasanya harta benda yang kita miliki itu ada sisi kebaikannya dan
dalam aspek yang lain ada sisi kejelekannya. Sehingga bisa dianalogkan para jamaah seperti seseorang yang menangkap seekor ular. Kalau orang yang menangkap seekor ular itu punya ilmu, cara menangkapnya, sekaligus ketika ular itu sudah ditangkap, dia mengerti juga cara mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh si ular itu, maka dia akan selamat dari ular itu. Tapi kalau kemudian orang yang lain tidak mengerti atau tidak punya ilmu cara menangkap ular, bahkan ketika ular itu tertangkap tidak ngerti pula bagaimana cara mengeluarkan racun yang ada di dalamnya, maka orang itu justru akan meninggal karena tersengat oleh racun ular tersebut. Demikianlah gambaran secara umum harta benda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Akan bermanfaat jika kita mengerti, baik mengerti cara memperolehnya maupun mengerti cara mentasarufkannya, mengelolanya. Tetapi kalau kita mendapatkan harta benda itu dengan cara yang kita tidak pahami cara yang baik, bahkan mungkin setelah kita miliki juga kita tasarufkan, kita belanjakan dengan cara yang tidak baik, pasti akan menghancurkan kehidupan kita para jemaah. Itulah harta benda. Satu sisi memberikan kebaikan kepada kita, satu sisi memberikan kejelekan kepada kita. Tergantung bagaimana kita mampu untuk mengelola harta tersebut dengan sebaik-baiknya. Maka begitu juga kita semua para jemaah. Tidak akan bisa terlepas dari racun harta yang kita miliki. Jadi sekali lagi, begitu pula kita para jamaah tidak akan bisa terlepas dari racun harta yang kita miliki. Kecuali dengan cara kita menjaga diri atas 5 hal. Kecuali kita mampu menjaga diri atas 5 hal atau 5 tugas. Sehingga kita tidak terkena racunnya harta benda kita. Apa saja 5 hal yang harus kita lakukan agar kita tidak mendapatkan racun daripada harta benda kita? Pertama para jemaah, hendaknya ia mengerti maksud harta dan untuk apa harta itu dijadikan. Dan bahwasanya ia tidak membutuhkan kepada harta, sehingga ia berusaha dan tidak memeliharakannya, kecuali sekedar keperluannya. Jadi para jamaah, hal pokok yang pertama yang harus kita pahami agar kita tidak terkena racunnya harta kita, apa? Kita harus mengerti maksud harta dan untuk apa harta itu dijadikan oleh Allah. Ya. Jadi kita harus paham untuk apa harta itu dijadikan oleh Allah. Tentu pemahaman kita untuk apa harta itu dijadikan oleh Allah memang sebagai pelengkap untuk kesempurnaan hidup kita. Memang tidak ada para jamaah orang hidup itu yang tidak butuh duit. Ya. Justru istilah saya UUD, ujung-ujungnya duit. Ya. Ujung-ujungnya duit. Nah, penyempurna dalam kehidupan kita dengan Allah memberikan harta benda kepada kita itu adalah menjadi hal yang pokok bahwa
harta itu dijadikan oleh Allah sebagai sarana untuk menyempurnakan hidup kita, dan bahwa harta itu dijadikan oleh Allah, tentu kita diperbolehkan untuk mengambil sekedarnya saja. Ya. Untuk mengambil sekedarnya saja. Sebab kalau berlebihan, dikhawatirkan kita tidak mampu mengelola harta yang Allah titipkan kepada kita itu dengan sebaik-baiknya. Kalau berlebihan. Itu ya. Jadi Allah menjadikan harta itu dengan maksud dan tujuan memang untuk melengkapi dan menyempurnakan serta memenuhi kebutuhan hidup kita dengan secukupnya. Dengan secukupnya. Gitu. Lah secukupnya itu apa? Nanti kita bahas berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua para jamaah, hendaknya kita jaga dari mana masuknya harta kita itu. Jadi bagaimana kita harus mampu menjaga masuknya harta kita itu. Tentu maksudnya para jamaah, jangan sampai kita mendapatkan harta itu dengan cara yang haram. Jangan sampai kita mendapatkan harta itu dengan cara syubhat. Karena syubhat itu para jamaah adalah lebih mendekati kepada haram daripada mendekati kepada halal. Itulah syubhat. Jadi barang yang tidak jelas kehalalannya dan keharamannya itu adalah lebih dekat kepada haramnya daripada lebih dekat kepada halalnya. Apa artinya para jamaah? Kalau harta benda yang kita miliki ini kita peroleh dengan cara yang haram. Cara-cara yang tidak dibenarkan di dalam syariat agama kita. Sama sekali tidak berbuah apapun. Kalau harta benda yang kita peroleh itu dengan jalan yang tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Kita peroleh dengan jalan yang haram. Kita peroleh dengan jalan yang syubhat. Ya. Kita peroleh dengan cara orang-orang memberikan suap kepada kita, mensogok kita. Ya. Kalau seperti itu yang terjadi dan ada pada harta benda yang kita miliki para jamaah, tentu sekali lagi para jamaah, itu akan merusak harga diri kita. Itu akan merusak kehidupan kita. Jika kita mendapatkan harta itu dengan jalan yang tidak halal, dengan jalan yang tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Ini Pak Bas ini siapa ini? Pak Bas, kok ngaji itu tidak di-off-kan itu? Pak Bas, tolong di-off-kan. Oke, kita lanjutkan. Itu racun yang harus kita jaga yang kedua, agar harta benda yang kita miliki tidak terkena racunnya. Maka harus kita jaga bahwa harta yang kita peroleh itu tidak dengan jalan yang haram, tidak kita peroleh harta itu dengan cara yang syubhat, dan tidak kita peroleh harta itu dengan berbagai cara-cara yang tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Yang ketiga para jamaah, mengenai ukuran harta yang dicarinya atau mengenai ukuran harta yang kita cari. Maka para jamaah, petunjuk dalam kitab Ihya Ulumuddin ini,
kita tidak boleh terlalu memperbanyak, sekaligus kita tidak boleh terlalu mempersempit harta tersebut. Okay. Jadi tidak boleh terlalu memperbanyak dan tidak boleh terlalu mempersempit. Akan tetapi sekedar yang menjadi kewajiban kita untuk kita penuhinya. Sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok yang memang wajib kita penuhi. Jadi kebutuhan tentang sandang, papan, ya, makan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya, itu memang kebutuhan pokok. Ya. Nah, memang para jamaah, kebutuhan masing-masing orang itu tidak sama. Ya. Sehingga kalau berbicara soal kebutuhan ini, para jamaah, kebutuhan yang di luar daripada kebutuhan pokok tadi itu, para jamaah, ini memang ngapain kok dibelikan iki punya kok aneh ya. Kecil. Malah ya bagus yang gitu. Iki mana? Apanya yang aneh, Bu? Yang aneh apanya, Bu? Jadi masing-masing kebutuhan kita memang tidak sama. Sehingga dalam hal kebutuhan ini para jamaah ada 3 tingkatan. Pak Bas, tolong di-off-kan Pak Bas. Kalau ngaji Pak Bas. Dari Pak tadi tidak didengar itu. Pak Bas sih. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa matikan. Tidak bisa matikan. Berarti suaranya sedikit keras. Hostnya atau co-host yang bisa matikan. Nah ini Pak Bas ini. Gak apa-apa, agak jauh aja Pak Bas. Supaya gak masuk. Oke. Lanjut, Ge. Jadi ada tingkat kebutuhan yang rendah, tingkat kebutuhan yang menengah, dan tingkat kebutuhan yang tinggi. Jadi masing-masing orang itu para jamaah memang tingkat kebutuhannya tidak sama. Ada tingkat kebutuhan yang rendah, tingkat kebutuhan yang menengah, dan tingkat kebutuhan yang tinggi. Nah, jamaah, maka tidak mengapa kita memperbanyak harta tadi itu dalam rangka memenuhi kebutuhan yang tinggi. Misalnya, ada di antara para jamaah memang punya cita-cita untuk mendirikan pesantren misalnya. Nah, itu kan harus terpenuhi kebutuhan yang tinggi tersebut. Ya. Sehingga kemudian para jamaah pesantren itu akan dapat kita dirikan, akan dapat kita bangun, memang membutuhkan dana yang sangat banyak. Misalnya juga ada para jamaah yang ingin mendirikan sebuah rumah sakit Islam. Bertiga aja, nggak usah jauh itu kan. Membutuhkan dana yang banyak juga. Demikian mungkin ada di antara para jamaah yang ingin memiliki perkebunan yang luasnya berhektar-hektar, sawah yang luasnya berhektar-hektar, tapi niatnya memang ketika panen untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, tidak mengapa. Berarti memang kebutuhan tinggi yang kita maksud itu dalam rangka untuk kemudian mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita, cita-cita kita,
Yang penting semuanya itu kita dasari dengan hati yang ikhlas dan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengenai ukuran harta yang kita cari, ya, itu memang kaidahnya atau petunjuknya jangan terlalu memperbanyak, jangan terlalu mempersempit. Maka kita penuhi kebutuhan pokok kita, ya, dan demikian pula kita penuhi apa yang menjadi niatan kita, hajat kita. Sehingga mungkin bisa masuk pada tingkat kebutuhan yang rendah, bisa masuk pada tingkat kebutuhan yang menengah, bahkan bisa masuk pada tingkat kebutuhan yang tinggi karena memang kita punya cita-cita yang sangat mulia. Tadi itu misalnya, mendirikan pendidikan Islam, mendirikan pesantren, ya, mendirikan rumah sakit Islam, membeli sawah ladang yang nanti memang niatnya untuk menyumbang operasionalnya masjid, musola misalnya, dan seterusnya. Monggo saja. Jadi, memperluas dengan cara untuk memenuhi kebutuhan di tingkat tinggi yang tadi niatannya adalah baik seperti itu, ya memang tidak mengapa. Yang penting sekali lagi, semua yang kita lakukan harus kita dasari dengan ikhlas dan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, walaupun di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini dijelaskan, dan selama kita ini condong kepada pihak yang sedikit yang mendekati kepada batas darurat atau batas yang diperlukan, niscaya kita itu adalah masuk dalam kategori yang benar. Artinya para jamaah, kalau memang kita tidak membutuhkan yang banyak dan mungkin masuk dalam kebutuhan yang rendah atau kebutuhan yang sedikit, itu akan lebih menyelamatkan kita, maksudnya begitu jamaah. Akan lebih menyelamatkan kehidupan kita di dunia sampai di akhirat. Daripada kita penuhi kebutuhan banyak, tetapi kemudian kita tidak mampu mengelolanya dengan sebaik-baiknya, itu justru akan menyulitkan kehidupan kita di dunia, apalagi nanti di akhirat. Jadi, selama kita condong kepada pihak yang sedikit dan sekedar mendekati pada batas darurat untuk memenuhi kebutuhan pokok tadi, maka dijelaskan niscaya kita dalam kondisi yang benar. Ya, dalam kondisi yang benar. Gitu ya. Sebab para jamaah, kalau terus kita mengumpulkan harta benda, dan sekali lagi kita tidak mampu untuk memanagenya, mentasarufkannya dengan cara yang dibenarkan pula di dalam Islam, para jamaah rahimahullah, takutnya nanti justru dengan harta benda yang banyak itu menyebabkan kita justru di akhirat masuk ke neraka hawiyah. Jadi dalam surat Al-Qari'ah itu, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal 'ainil manfush, fa amma man thaqulat mawazinuh, fahuwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuh, fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya, narun hamiyah. Monggo Bu Indri. Nggih Ustaz, siap. Nggih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qari'ah terjemahnya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka
Adapun orang yang berat timbangannya kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Narul hamiyah. Api yang sangat panas. Itulah neraka hawiyah. Oke. Neraka hawiyah. Jadi para jamaah, jangan sampai justru karena bertumpuknya harta benda yang ada pada diri kita, menyebabkan kita masuk neraka hawiyah. Karena kita tidak mampu mentasarufkan dengan cara yang baik. Maka sekali lagi, orang yang condong kepada yang lebih sedikit, insya Allah lebih selamat begitu, dibandingkan dengan yang selalu condong lebih banyak, dan lebih banyak. Yang keempat para jamaah, agar kita tidak terkena racun harta benda kita, hendaknya selalu dipelihara harta itu dari segi keluarnya, hendaknya sederhana di dalam menginfakkannya atau membelanjakannya, dengan tidak memboros-boroskannya, tetapi tidak pula menghemat-hematkannya atau menyempitkannya perbelanjaannya. Jadi sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, bahwa kita tidak boleh memang terlalu boros dalam membelanjakannya, tetapi juga kita tidak boleh terlalu mempersempit harta kita di dalam membelanjakannya. Dan yang baik adalah yang pertengahan di antara yang terlalu boros dan terlalu sempit, terlalu menyempitkan dalam pembelanjaan harta kita. Itu yang baik. Sehingga kembali dalam sebuah hadis yang umum, Rasulullah SAW dawuh, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan itu, para jamaah, adalah yang pertengahannya. Tidak terlalu boros, tidak terlalu pikir. Tidak terlalu boros, tidak terlalu pikir. Apalagi kalau misalnya borosnya ini, para jamaah, adalah dalam hal-hal yang tidak halal. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi apalagi borosnya harta yang ada pada diri kita ini kita pergunakan kepada hal-hal yang tidak halal. Kepada hal-hal yang baik saja, tetap yang baik adalah tidak terlalu boros, tidak terlalu sempit. Berada di tengah-tengahnya. Oke. Itu para jamaah. Karena memang tentu di antara perintah Allah yang juga harus kita perhatikan adalah kita dilarang meninggalkan dzurriyyatan dhi'afa, ya, generasi yang lemah. Memang lemah ini yang paling pokok adalah lemah iman, tetapi juga lemah ekonomi. Itu kita diwanti-wanti oleh Allah, jangan sampai meninggalkan dzurriyyatan dhi'afa, generasi yang lemah. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9. Itu. Bahkan dalam sebuah hadis kita juga diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW, selama bisa kita masih diperintahkan untuk bisa meninggalkan harta waris kepada ahli waris kita. Ya. Meninggalkan harta waris untuk para ahli waris kita. Ya. Selama bisa. Karena memang soal harta ini para jamaah ya seperti itu. Kalau kita terlalu miskin dalam harta juga membahayakan kehidupan kita.
terlalu. Sehingga walaupun ini ada yang mengatakan bukan hadis, tapi nyatanya itu terjadi dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Kadal faqru ayyakuna kufur. Hampir-hampir saja kefakiran itu menyebabkan seseorang itu menjadi kufur. Jadi Masya Allah. Dan karena itu kemudian apa yang terjadi, seseorang itu sampai kemudian menjual imannya karena disantuni oleh orang lain. Sementara kita yang seiman seagama tidak pernah memperhatikan nasib mereka. Akhirnya diperhatikan nasib mereka oleh orang lain. Karena sudah sering mendapatkan bantuan, secara otomatis akan mudah untuk dikuasai, akan mudah untuk diatur. Karena sudah terlalu sering mendapatkan bantuan, sering mendapatkan pertolongan. Akhirnya seseorang itu juga akan mudah untuk diatur. Ya, kalau bisa begini Pak, Bu, dan seterusnya. Pelan-pelan, tapi akhirnya ya benar-benar sampai masuk. Itu para jamaah. Jadi karena itu, hendaknya kita selalu memelihara harta kita ini saat kita mengeluarkan harta itu, jangan terlalu boros, jangan terlalu hemat. Tapi berlakulah kita di tengah-tengah antara boros dengan hemat. Apalagi tadi sudah saya sampaikan, kalau borosnya itu justru dipergunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Gitu. Yang kelima para jamaah, agar harta kita tidak terkena racun-racunnya, harta tersebut, hendaknya kita berniat baik di dalam mengambil dan meninggalkan, membelanjakan dan menahan harta kita. Maka diambillah harta itu untuk apa yang bisa menolong kita untuk beribadah kepada Allah. Dan juga kita tinggalkan harta itu untuk menuju zuhud, ya, dari kehinaan harta benda. Jamaah hukumullah. Jadi hendaknya kita berniat baik di dalam mengambil dan meninggalkan harta itu. Membelanjakan dan menahan harta itu. Jadi kita mengambil maupun meninggalkan itu adalah dalam rangka untuk menuju ibadah kepada Allah. Kita ambil harta itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Kita tinggalkan harta itu sebagai sarana kita untuk bisa zuhud. Ya, tidak terlalu mencintai harta kekayaan dan kita bisa menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para jamaah rahimahullah, kita ambil sebagai wasilah untuk beribadah, kita tinggalkan harta itu juga sebagai wasilah agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka antara mengambil maupun meninggalkan, antara mengambil dan tidak mengambil harta itu para jamaah harus sama-sama kita niati dengan niat yang baik. Jadi harus sama-sama kita niatkan dengan niat yang baik. Kita ambil niatnya untuk biar bisa menjadi media bagi kita untuk dekat dengan Allah. Kita tinggalkan harta itu juga agar bisa menjadi media bagi kita untuk dekat dengan Allah. Maka kalau itu yang ada pada sikap dalam kehidupan kita, di dalam hal harta benda kita, maka kita tidak akan terkena racun-racun daripada harta benda kita tersebut. Karena itu pula para jamaah, Khalifah Ali radhiyallahu an pernah berkata, jikalau seseorang mengumpulkan harta semua yang ada di dalam bumi, di mana dengan harta itu ia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka dialah orang yang zuhud. Jadi zuhud itu bukan tidak punya harta. Tapi zuhud itu justru boleh orang itu memiliki harta yang banyak. Tetapi banyaknya harta yang ada pada diri kita itu kita jadikan sebagai sarana untuk mencari ridha Allah. Itulah zuhud. Dikata Khalifah Ali, sekali lagi, jikalau seseorang mengumpulkan harta semua yang ada di dalam bumi, di mana dengan harta itu ia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah orang yang zuhud. Dan jikalau ditinggalkan semua harta itu, di mana ia tidak mengharapkan keridhaan Allah, maka ia tidaklah orang yang zuhud. Hati-hati. Antara mengambil dan meninggalkan harus sama-sama kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita meninggalkan harta itu, tetapi tidak ada tujuan dan niatan untuk mengharapkan ridha Allah, walaupun kita tanpa harta, kekayaan, dalam kondisi miskin misalnya, itu bukan berarti kita orang yang zuhud. Karena meninggalkan harta itu bukan untuk mendapatkan ridha Allah. Tapi begitu saja ditinggalkan tanpa ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kondisi kemiskinan kita seperti itu para jamaah, kita bukan orang yang zuhud. Karena dalam kondisi kita meninggalkan harta itu bukan untuk mencari ridha Allah, tapi mungkin untuk mencari popularitas dan lain sebagainya. Biarlah orang melihat saya begini-begini sajalah. Nggak usah harus seperti teman saya yang lain yang memiliki harta benda yang sangat banyak. Tetapi biarlah saya biarlah seperti ini saja. Nah, niatannya bukan karena untuk mencari ridha Allah, tapi karena selain Allah. Walaupun kita dalam kondisi miskin harta benda, sekali lagi jamaah, bukan termasuk orang yang zuhud kita. Karena saat kita meninggalkan harta itu, bukan untuk semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah rahimahullah, seluruh gerakan kita dan seluruh diam kita, saya ulangi lagi sekali lagi, seluruh gerakan kita dan seluruh diam kita, jamaah, itu semua harus kita niatkan karena Allah, untuk menuju ridha Allah, untuk menuju mendapatkan ma'unah Allah, pertolongan Allah. Gerak kita tujukan untuk mendapatkan ridha Allah. Diam kita juga kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah, untuk bisa dekat dengan Allah, untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah rahimahullah, tentu gerak kita yang karena Allah, diam kita yang karena Allah. Tentu hal tersebut memang tidak mudah untuk bisa kita lakukan. Jika dalam hidup ini kita tidak membekali diri kita dengan ilmu. Jadi kita akan sulit. Diam kita karena Allah, gerak kita karena Allah, itu akan sangat sulit bisa kita lakukan jika hidup kita ini tidak kita dasari dengan ilmu. Sehingga para jamaah rahimahullah, secara umum kita sudah sama-sama paham, justru ilmu itulah para jamaah yang akan menuntun kita, yang akan menunjukkan kepada kita untuk kita lakukan sesuatu hal, untuk kita diam dari sesuatu hal yang semuanya itu kita lakukan untuk mendapatkan Subhanahu
wa ta'ala. Itu para jamaah hukum. Dan harta yang melebihi dari yang kita perlukan, Bawa tasnya di sini. Masukkan dulu sayup itu. para jamaah, Tasnya bawa sini, nanti masukkan kita bukunya niatkan yang tadi untuk kemarin. dapat Tas ini masukkan. Tasnya dimanfaatkan bawa sini dulu. untuk Tasnya. kebutuhan orang lain. Jadi, harta yang melebihi dari apa yang kita perlukan itu sayup janyalah para jamaah. Kita niatkan untuk dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Ya. Sehingga kemudian tidak menjadi madharat bagi kita. Ya. Tidak menjadi sebab madharat bagi kita. Itu harus ada niatan seperti itu. Kelebihan harta benda yang Allah berikan kepada kita itu kok ganda nih suara. Yang mohon di apa ya? Halo? Ganda ya suaranya. Kok bisa masuk ke yang ini malah suaranya? Ya kadang nggak di-off. Langge. Yang di-off-kan. Yang di-off-kan. Yang suaranya masuk yang. Yang suaranya masuk. Ya, dilanjut. Baik. Bapak Ibu. Memang ada banyak berselisih pendapat. Oke. Banyak berselisih pendapat di antara kita. Berselisih pendapat tentang mana lebih utama, orang itu kaya raya tetapi orang tersebut sangat bersyukur kepada Allah. Atau kita dalam kondisi miskin, tapi kita selalu sabar di hadapan Allah. Mana lebih utama? Ya. Jadi, orang yang kaya, tapi pandai bersyukur kepada Allah. Atau kita dalam kondisi miskin, tapi kita juga bersabar dalam kemiskinan kita itu. Nah, para jamaah Allah, memang hal tersebut tidak mudah untuk dapat kita sikap. Kaya tetapi bersyukur, selalu syukur kepada Allah. Miskin tapi selalu sabar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu para jamaah Allah, mana lebih utama, ya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau miskin, sabar atas kemiskinan itu baik di sisi Allah. Kalau kaya, tetapi pandai bersyukur kepada Allah atas kekayaannya itu juga baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya lagi-lagi para jamaah, kalau dalam kondisi berlebihan harta benda itu, sekali lagi para jamaah, sangat dikhawatirkan. Kalau kemudian kita tidak mampu untuk mengelolanya dengan baik, sangat dikhawatirkan akan justru menjadi sebab bagi kita akan mendapatkan ya semacam kejelekan-kejelekan baik selama kita hidup di dunia ini, apalagi ketika nanti kita hidup di akhirat. Apalagi ketika kita nanti hidup di akhirat. Itu semakin mempersulit diri kita. Ketika kita ini tidak mampu memanage, mengelola, mentasarufkan harta benda yang Allah titipkan kepada kita itu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu rahmatullah. Karena itu
kita diingatkan dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu an berkata, benarlah Allah dan Rasulnya. Maka ucapan Aisyah yang demikian itu sampai kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Kemudian ia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an, maka Aisyah radhiyallahu an menjawab, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inni ra'aitul jannata fara'aitu fuqara al-muhajirin wal muslimun yadkhuluna sa'yan walam ara ahadan minal aghniyai yadkhuluha ma'ahum illa Abdurrahman bin Auf ra'aituhu yadkhuluha ma'ahum habwa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dari Siti Aisyah. Kata Rasulullah para jamaah, sesungguhnya aku melihat surga. Lalu aku melihat orang-orang muhajirin dan orang-orang muslim yang miskin masuk ke dalam surga dengan berjalan cepat. Dan saya tidak melihat seorang pun dari orang-orang kaya masuk ke surga bersama-sama mereka. Artinya orang yang miskin masuk surga dulu, orang yang kaya tidak. Nanti tidak bersama orang yang miskin. Kecuali satu orang, yaitu Abdurrahman bin Auf. Saya, kata Rasulullah, melihat ia bersama mereka, bersama orang-orang miskin yang masuk surga tadi, masuk ke dalam surga dengan merangkak. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, ini yang harus menjadi fokus kita. Ya, untuk kemudian menjadi perhatian bahwa besok di akhirat itu digambarkan seperti Rasulullah. Seperti itu. Yang masuk surga itu kelompok orang-orang miskin dulu dan tidak bersama satupun orang yang kaya itu masuk surga bersama orang-orang miskin kecuali satu orang saja, yaitu sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kaya raya. Dan ketika orang miskin masuk surganya dengan lari, dengan cepat, tapi Abdurrahman masuk surga bersama orang-orang miskin itu dengan merangkak. Ini Bapak Ibu yang kemudian harus menjadi pemahaman kita semuanya. Kurang baik seperti apa Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kaya raya, yang kemudian mentasarufkan harta bendanya dengan luar biasa. Tetapi Rasulullah SAW masih menggambarkan hanya satu-satunya orang kaya yang bisa masuk surga bersama golongan orang yang miskin. Tetapi perbedaannya, kalau golongan orang-orang yang miskin begitu masuk surga dengan sangat cepat, tetapi Abdurrahman bin Auf dengan merangkak menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu rahimahullah. Maka para jamaah, tetap saja kita kemudian kembali kepada harta benda yang kita miliki itu dengan cara yang hati-hati. Hati-hati dalam memperolehnya. Hati-hati dalam mentasarufkannya. Dan ini yang dimaksud bahwa kita memang boleh mengambil harta benda. Tetapi dengan sebanyak-banyaknya kita juga boleh mengambil harta benda dengan yang sedikit dan tentu kembali kepada kebutuhan kita masing-masing. Maka dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, ketika kita mengambil yang sedikit harta benda itu, kita akan lebih selamat begitu. Kita masuk dalam kelompok orang-orang yang benar, baik selamat hidup di dunia, selamat hidup di akhirat. Sebab yang terjadi kadang-kadang kenapa orang itu berbuat kejahatan, karena ada fasilitasnya. Karena ada sarana prasarananya. Sehingga orang tersebut berbuat keonaran, kejahatan, kejelekan.
Tapi bagi kita yang memang tidak didukung dengan fasilitas, yang tidak didukung dengan sarana prasarana, ya mau berbuat onar dengan cara apa? Ya, sangat sulit. Sangat sulit untuk bisa berbuat kejelekan, berbuat onar itu akan sangat sulit. Bapak Ibu para jamaah, maka tentu menjadi sebuah pilihan dan menjadi sebuah catatan bagi saya dengan panjenengan. Oleh karena itu, sebuah ayat yang tadi sudah saya sampaikan, telah sampai riwayat kepada kami bahwa sebagian orang ahli ilmu berkata, sesungguhnya akan datang pada hari kiamat suatu kaum atau golongan di mana mereka mencari kebaikan. Ketika mereka mencari kebaikan itu, para jamaah, lalu dikatakan kepada mereka, adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Monggo Bu Indri, surat Al-Ahqaf, surat 46 Bu Indri. Ayat 20. Nggih, sekedar kita. Nggih. Surat 46. Surat 46. Nggih. Ayat Ayat 20. 20 nggih. Nggih, siap. Dibaca lengkap artinya. Nggih. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan. Karena kamu sombong di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah. Baik. Bapak Ibu, rahimakumullah. Di tengah-tengah ayat itu, Allah dawuh, kamu telah menghabiskan rizkimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja. Duniawimu saja. Untuk duniamu saja. Dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka para jamaah, kalau kita mempergunakan harta benda itu, rezeki yang Allah berikan kepada kita itu, untuk kepentingan dunia kita saja, untuk senang-senang saja di dunia, maka itu artinya kita melupakan kehidupan bahagia di akhirat. Ya. Sehingga istilahnya haram hukumnya kita untuk mendapatkan nikmat akhirat. Ketika di dunia kita sudah bersenang-senang dengan harta benda kita, dan bersenang-senang ini konotasinya berarti harta benda yang Allah titipkan kepada kita, kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ayat tadi objeknya adalah orang kafir. Yang memang selalu seperti itu. Mempergunakan harta bendanya di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka kita bisa mengambil ibrah. Jangan sampai kita seorang mukmin ini juga mempergunakan harta kita di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian tujuan hidup kita di dunia ini untuk kita nikmati kesenangan-kesenangan dengan harta benda yang kita miliki, sekali lagi haram hukumnya kita akan mendapatkan kesenangan kehidupan kita di akhirat. Jadi jangan kita habiskan harta benda kita hanya untuk memenuhi kesenangan-kesenangan kehidupan kita di dunia yang kemudian menyebabkan kita lupa untuk mendapatkan nikmat di akhirat. Dan nikmat di akhirat itu tidak ada lain yang dimaksud adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Jadi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, para jamaah rahmatullah, kita mesti berhati-hati di dalam mentasarufkan, mengelola harta benda yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita sekalian. Jangan sampai menjadi sebab hidup kita celaka di dunia, apalagi sampai celaka di akhir.
Akhirnya para jamaah, sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dawuh, yadkhulu so'alikul muhajirin qabla aghniyaihimul jannah bi khamsati mi'ati amin. Orang-orang muhajirin yang miskin akan masuk ke surga sebelum orang-orang muhajirin yang kaya terpaut masa 500 tahun. Insyaallah. Dan ini sudah pernah saya sampaikan. Yes. Berbeda setengah hari. Setengah harinya di sana, di akhirat itu 500 tahun. Jadi orang-orang miskin muhajirin, itu lebih dulu masuk surga dibandingkan orang-orang kayanya muhajirin, terpaut 500 tahun. Karena memang, sekali lagi, pada saat kita dihisab oleh Allah, ya, dihitung oleh Allah amal ibadah kita, terutama yang terkait dengan harta benda itu, memang butuh waktu yang lama. Semakin harta benda yang kita miliki itu banyak, semakin lama hisabnya. Dan dalam sebuah hadis, lama saat dihisab itu sudah menjadi sebuah siksaan tersendiri buat kita. Jangankan kita menunggu lama, antri sampai 500 tahun. Saat kita hidup di dunia ini aja merasakan antri 1-2 jam saja sudah merasa capek, pusing. Kok enggak segera dapat antrian dan seterusnya. Apalagi harus menunggu dihisab sampai 500 tahun lamanya. Karena memang Allah zat yang maha teliti untuk begitu meneliti satu persatu harta benda yang kita miliki. Dengan 2 pertanyaan dari Allah. Bagaimana cara kita memperoleh harta itu? Dan setelah sudah memperoleh, bagaimana cara kita mengelola harta itu? Itu yang menyebabkan kita sangat lama untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh doa yang barangkali sekali lagi doa ini jarang juga kita amalkan, jarang kita praktek. Jadi Rasulullah doanya adalah Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam kondisi miskin. Wa amitsni miskinan. Matikan saya juga ya Allah nanti dalam keadaan miskin. Waqsurni fi zumratil masakin. Dan kumpulkanlah ya Allah nanti saya di akhirat beserta golongan orang-orang yang miskin. Karena orang yang miskin itu terpaut 500 tahun masuk surganya lebih dulu dibandingkan kita yang dititipi harta benda yang sangat banyak. Apalagi ketika Allah menitipkan harta benda yang sangat banyak ini, tidak mampu kita tasarufkan di jalan kebaikan, di jalan kebenaran, di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu para jamaah yang bisa kita sampaikan. Dan karena waktu, maka saya kembalikan kepada Bu Ririn. Monggo Bu Ririn.